Jeritan dan isak tangis mereka terdengar dari sebuah kapal kayu yang mengangkut sekitar 200 orang etnis Rohingya. Kapal berisi bayi dan anak-anak kecil, bersama para ibu dan ayah mereka menjerit meminta tolong untuk diselamatkan di tengah luasnya Laut Andaman. Tak banyak yang bisa dilakukan setelah penyelamatan datang dalam bentuk kapal kayu lain yang membawa pengungsi Rohingya. Kapal penyelamatan yang penuh sesak itu berhenti tepat di samping mereka. Namun mereka yang berada di kapal tersebut kelebihan muatan dan mulai bocor. Orang-orang yang berada di kapal lainnya berpikir bahwa jika melakukan penyelamatan, tentu kapal ini juga akan tenggelam dan semuanya akan meninggal. Mereka ingin membantu, tapi mereka juga ingin hidup. Kisah tentang dua kapal yang mengalami kesulitan di Laut Andaman, satu berhasil diselamatkan, yang lainnya hilang, diberitakan The Associated Press usai mewawancarai 5 orang yang selamat dari tragedi kapal tenggelam tersebut. Dikutip dari pemberitaan San Diego Union-Tribune.com, Sabtu, 23 Desember 2023, Muhammad Jubair dan keluarganya menumpangi sebuah kapal yang akan berlayar melintasi laut. Kapal tersebut membawa 180 orang Rohingya menuju Indonesia. Meski kelebihan muatan, namun mesin masih hidup. Beberapa hari setelah perjalanan sejauh 1.800 km, 1.100 mil, para penumpang kapal Jubair melihat kapal lain terombang-ambing di tengah ombak. Itu adalah kapal kerabatnya yang mengalami rusak mesin, air merembes masuk dan penumpang panik. Mereka yang berada di kapal Jubair khawatir jika mereka terlalu dekat, orang-orang di kapal yang kesusahan itu akan melompat ke atas kapal mereka dan itu akan menenggelamkan mereka semua. Ketakutan mereka bukannya tidak berdasar. Ketika kapal Jubair semakin dekat, antara 20 dan 30 orang mulai bersiap untuk melakukan lompatan. Kapten kapal Jubair berteriak kepada orang-orang di kapal yang mengalami kesulitan itu agar tetap diam. Kemudian dia meminta tali agar bisa mengikat kedua kapal itu menjadi satu. Kapten memberitahu penumpang kapal lain bahwa dia akan menarik kapal mereka di belakang kapalnya, dan mereka akan mencari daratan bersama. Kedua kapal itu mulai bergerak dan kemudian, 2 atau 3 malam kemudian, badai menerjang mereka. Gulungan ombak menghantam kapal hingga merusak mesin kapal yang ditumpangi Jubair. Kini, dalam kegelapan, kedua kapal terkatung-katung tak berdaya. Saat itulah tali antara kedua kapal tersebut putus. Di tengah deru angin dan ombak yang bergolak, Jubair dapat mendengar para penumpang di kapal lain memohon agar mereka tetap hidup. Kapal lainnya hanyut semakin jauh, kata para penumpang, hingga menghilang dari pandangan. Di kapal Jubair, orang-orang mulai meratap. Selama berhari-hari, Jubair dan penumpang lainnya tertahan di laut, makanan dan air mereka habis. Akhirnya, sebuah pesawat melihat mereka, dan sebuah kapal angkatan laut tiba, mengantarkan makanan, air, dan obat-obatan. Para penumpang mengatakan mereka tidak tahu negara mana yang mengirimkan kapal penyelamat yang menarik mereka ke perairan Indonesia dan kemudian pergi ketika kapal mereka hampir mencapai daratan. Saat itulah kapten mereka dan awak lainnya melarikan diri dari kapal dengan kapal nelayan kecil, kata Jubair. Ditinggalkan, para penumpang yang kelelahan bekerja sama untuk mendayung kapal yang rusak itu ke pantai. Menghadapi sambutan yang semakin tidak bersahabat dari penduduk setempat, mereka tidak tahu apa masa depan mereka di Indonesia. Tapi setidaknya, kata mereka, mereka masih hidup. Mereka berharap penumpang di kapal lain juga demikian. Berminggu-minggu telah berlalu, dan keluarga penumpang kapal yang hilang tenggelam belum mendengar kabar apapun. An Maiman, perwakilan UNHCR di Indonesia, mendesak pemerintah daerah untuk melakukan pencarian. Pemerintah negara-negara regional yang dihubungi oleh AP tidak menanggapi permintaan komentar atau mengatakan mereka tidak mengetahui keberadaan kapal tersebut. Sementara itu, perasaan takut yang lazim telah menjalar ke kamp-kamp Bangladesh, yang berduka atas hilangnya kapal lain yang membawa 180 orang pada tahun 2022 yang menurut penyelidikan AP telah tenggelam. Fatima yang berada di kamp pengungsian Bangladesh, kesulitan untuk tidur sambil menunggu kabar tentang Ansar, adik laki-lakinya. Dengan satu atau lain cara, katanya, mereka hanya menginginkan jawaban. Suatu malam, kata Fatima, Ansar mendatangi ibu mereka dalam mimpi dan memberitahunya bahwa dia berada di sebuah pulau. Keluarga yakin dia masih hidup, di suatu tempat. Syukur juga bermimpi tentang putrinya, Kajoli, namun di dalamnya perahu yang ditumpanginya tenggelam. Dia yakin gadis kecilnya dan semua penumpang lainnya telah meninggal. Penderitaannya bergema di seluruh tempat penampungan yang penuh sesak di kamp Cox's Bazar. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.